mesti kurang lebih sekitar 2 jam. 2 jam ya. Supaya perutnya udah kosong, udah lapar, benar Ya, gitu. Ya, makan besar itu di antara makan besar kan sekarang sarapan. Ke snack itu minimal 2 jam, terus dari snack ke makan siang minimal 2 jam gitu ya. Benar. Jadi kalau anggaplah makan paginya jam 8, nanti snacknya jam 10, makan siangnya jam 12 gitu. Nah, terus kalau yang si kakaknya dokter yang karena tidur siang jadi ngaret sama atau lagi main, itu gimana dokter? Ya, oke. Nah, tadi kalau misalkan mengenai tidur siang, itu juga adalah bagian dari pola keseharian yang perlu kita atur nih. Misalkan tadi kita pengen bikin jadwal makannya jam 8, jam 10 snack, jam 12 makan siang, kemudian nanti berikutnya lagi snacknya jam 3. Berarti di antara waktu itulah kita persiapkan untuk dia tidur siang, misalkan seperti itu. Jadi nggak kebablasan loh gitu, kelewatan nih jam makannya gitu. Kalau udah kelewatan jam makannya gimana? Ya udah kita tunggu jam makan berikutnya aja, nggak apa-apa. Di-skip. Nah, tadi ada, ya kalau misalkan dia udah kelewatan, ya mau nggak mau kita nunggu jam makan berikutnya. Makanya tadi pola tidurnya juga mesti diatur supaya dia nggak sampai ke-skip tuh jadwal makannya. Tuh. Nah, tadi yang mengenai kakaknya nggak mau minum susu ya, usia 4 tahun ya? Minum susu, sama kalau lagi makan terus. Nah, kalau anak umur 4 tahun sebenarnya tidak wajib minum susu, ya. Susu itu kenapa kita berikan adalah karena dia sebenarnya sumber protein yang baik, juga sumber mikronutrien yang baik, gitu. Makanya kita masih memberikan susu, alasannya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia nggak mau minum susu, ya sebetulnya nggak wajib, asalkan dia bisa dapatkan protein dari sumber yang lain. Dan di atas 1 tahun itu sebetulnya susu itu paling banyak tuh dikasih 2-3 kali sehari. Jangan sampai ada orang tua yang memberikan, karena anaknya nggak mau makan, kita kasih susu aja deh gitu, dikasih bisa sampai 5. Susu gitu nggak boleh ya? Nah, jangan. Kenapa? Karena tadi kita tidak mengembalikan dia ke pola makan yang baik gitu. Kalau misalkan dia ada beberapa yang karena nggak mau makan, saya kasih susu aja dok gitu. Anaknya sih sebenarnya kelihatannya mungkin status gizinya masih baik, tapi tadi dia nggak punya pola makan yang normal untuk anak seusianya. Jadi ya kita mesti mengembalikan lagi ke feeding rules yang betul tadi gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dokter dari IG Instagram feednya Pediasure juga dari @heidi_novera. Sekarang dia putrinya usianya 7 tahun. Pertanyaannya itu pertama, feeding rules yang benar itu seperti apa? Yang kedua, apa ciri-ciri anak yang pertumbuhannya optimal setiap bulan? Kemudian gimana tipsnya supaya anak mendapatkan nutrisi seimbang setiap hari, sedangkan dia suka pilih-pilih makanan. Terus gimana tipsnya anak nggak pilih-pilih sayur dan buah? Oke. Banyak ya? Satu-satu dulu ya tadi. Feeding rules yang betul tadi kita bagi jadi jadwal makan teratur ya, tadi 3 kali makan besar dengan 2 kali selingan, susu maksimal 2-3 kali sehari. Di antara waktu makan kita hanya memberikan air putih biasanya, jadi snacknya ya sesuai jadwal snack misalkan seperti itu. Kemudian tadi feeding rules yang betul itu adalah lingkungannya tanpa distraksi, tanpa marah-marah, tanpa paksa-paksaan, ya. Kalau dia udah nggak mau, ya udah kita stop, ya. Itu kurang lebih sekitar 300 gram sebulan. Oke. Nah, jadi semakin bertambah usia, target kenaikan berat badan sebulannya itu akan semakin berkurang, betul. Nah, anak yang pertumbuhannya optimal, maka dia akan naik berat badan dan panjang badan sesuai target tadi, gitu. Paling gampang adalah kita bisa ngeplot di kurva pertumbuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu, kita punya gadget, bisa download aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ bisa dimasukin
berat badan, panjang badan, yang kita lihat adalah dia harusnya mengikuti garis. Kan di kurva pertumbuhan itu kan ada garis ya. Nah, anak yang tumbuh optimal itu dia akan naik sejajar dengan garisnya. Sedangkan kalau anak yang tumbuhnya kurang baik, maka dia akan cenderung pertumbuhannya datar, tidak naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Nah, itu secara mudahnya bisa menggunakan aplikasi untuk pemantauan pertumbuhan. Oke. Berikutnya, pertanyaan ketiga tadi tentang tips mendapatkan agar nutrisi seimbang, tapi anaknya suka pilih-pilih makanan. Oke. Nah, anak pilih-pilih makan itu biasanya kita bagi istilahnya dua. Ada yang picky eater ya, yang berikutnya ada lagi selective eater. Nah, ada lagi yang namanya neofobia. Ini beberapa istilah yang terkait dengan keluhan anak-anak. Nah, kalau yang udah agak besar, udah usia di atas 1 tahun, suka ngelepeh makanan, yang pertama lihat, dia suka nggak sama rasanya. Nah, saya selalu bilang, orang tua cobain makanannya. Enak nggak buat orang tua? Karena kadang-kadang ada banyak orang tua yang ngebatasin nggak boleh makan gula, nggak boleh makan garam, bumbu dapurnya juga terbatas. Akibatnya si anak merasa bosan dengan makanan itu dan ketika dikasih makanan menolak, dilepahin lagi gitu. Nah, itu yang mesti salah satu yang diperhatikan. Memang ada beberapa kasus yang berat yang dia ngelepeh itu karena ada kelainan tertentu, jadi kelainan sensori gitu. Misalkan dia tidak bisa naik tekstur, misalkan seperti itu ya. Nah, itu butuh konsultasi lebih mendalam lah sama dokter anak untuk dievaluasi penyebabnya apa. Oke, ini juga ada pertanyaan di Instagram storyku dari @tianuar Putri. Apakah ketika GTM anak lebih baik dikasih susu UHT atau Sufor? Karena anakku kalau GTM cuma maunya susu aja. Oke, baik. Jadi biasanya ketika anak mengalami masalah makan, yang kita kerjakan adalah pertama itu evaluasi status gizinya, status pertumbuhannya bagaimana. Kita nggak serta-merta langsung, ini mesti tambah Sufor atau tambah susu UHT. Jadi biasanya kita lihat dulu, kalau misalkan dia tergolong yang small eater itu artinya makannya cuma sedikit, kemudian status gizinya udah mulai terpengaruh, berat badannya kurang atau malah lebih berat ada stunting, maka mau nggak mau kita mesti menambahkan namanya formula tambahan ya, biasanya bentuknya formula medis khusus. Nah, kalau seperti itu biasanya mesti rekomendasi dokter tuh kalau yang formula medis khusus. Tapi kalau misalkan yang anaknya gizinya baik, kemudian status zat besinya juga oke, nggak ada masalah, dia boleh minum UHT.